Loh kok tak video? Dua, tiga, oke. Ya apa kayak bunyi kayak ini video ini. Tak video ini. Ya. Dua, tiga. Tepuk tangan. Waktu itu ketika saya sedang jajan bersama anak-anak sama keluarga, tiba-tiba saya kebelet. Nah, pas kebelet itu, pikir saya di alun-alun itu toiletnya masih aktif. Maka kemudian saya langsung menuju ke toilet, bergegas ke sana. Pertama ke pojok yang selatan, pojok timur selatan, yang dekat pohon ringin itu. Lah tutupan kuncinan. Terus jalan lagi, loh sama yang di pojok utara, ternyata kuncinan lagi. Terus yang di Gapura Nusantara itu kan sebenarnya kan toilet itu. Gak pada sadar ya, itu toilet itu. Saya masuk ke situ sama aja, semua terkunci. Udah deh, sudah nggak tahan. Terus akhirnya apa? Saya masuk ke Hypermart. Jadi saya masuk ke Hypermart itu, di mall itu, bukan untuk belanja, cuman buang air. Wah, artinya apa? Betapa, dan itu akhirnya membuat saya berpikir bahwa ini ngerepotin ini. Kalau toilet ini nggak diaktifkan, berarti sama halnya menyiksa orang gitu loh. Buang hajat itu kan juga hak asasi manusia itu kan, yang harus terpenuhi. Coba deh kalau misalkan Anda kebelet terus mau cari tempat buangnya susah, wah bisa di celana tuh ya kan, atau bisa parah tuh ya. Nah itu ternyata jadi masalah, dan itu bisa menjadi topik untuk dijadikan berita. Hanya toilet. Terus apalagi fasilitas umum itu? Tempat sampah. Saya sering keliling ke daerah, ke lokasi-lokasi ruang-ruang publik, misalnya ke lapangan Mataram atau ke alun-alun Kajen yang terlalu luas itu. Alun-alun Kajen itu kan luas banget ya kan? Berapa kalinya alun-alun Kota Pekalongan ya? 3 kali ya. Nah, saya ke tempat-tempat publik ini, yang saya cari pertama kali adalah bukan warung, tapi tempat sampah. Kenapa? Kalau saya kadung masuk ke warung, terus kemudian bawa sampah, dan saya tidak menemukan tempat sampah dimanapun, ini akan merepotkan saya sendiri, ya kan? Maka kemudian dan ternyata setelah saya mencoba untuk mengelilingi ini, tempat sampah di tempat-tempat umum di Pekalongan rata-rata sangat minim. Diakui atau enggak, sangat minim. Itu yang terjadi. Nah, artinya apa? Tempat sampah juga menjadi persoalan. Nah, menariknya adalah ketika tempat sampah ini minim, orang cenderung abai, terus kemudian buang sampah sembarangan, gitu kan? Logika berpikirnya kan gitu ya. Tapi kadangkala ada tempat sampah pun orang masih buang sampah sembarangan. Nah, berarti masalahnya di mana? Bukan fasilitas umumnya, ternyata, tapi cara pandang orangnya. Nah, itu cara pandang orangnya tentang sampah. Nah, itu bisa jadi ketika kita berbicara di wilayah ketika kita mau mengungkap sebuah topik atau membuat sebuah topik, kita harus piknik dulu. Piknik bukan dengan pikiran, tetapi mencoba melihat realitas yang terjadi, melihat fakta-fakta yang terjadi, sehingga mengumpulkan fakta-fakta sehingga kita bisa menemukan topik yang jelas. Nah, perkara siapa yang layak untuk dijadikan narasumber, tidak ada klasifikasi soal ini,
Karena kalau misalkan kita hanya ngomong vox pop ya, nah, katakanlah vox pop, ada yang tahu vox pop apa? Jangan-jangan saya ngomong vox pop itu nggak ngerti ini. Vox pop itu suara masyarakat. Nah, kan vox pop itu suara masyarakat ya. Kalau kita mau mengangkat suara masyarakat atau pendapat masyarakat, asumsi masyarakat, ya sudah, siapapun yang ada di situ bisa diwawancarai. Nggak harus pejabat, kecuali kalau kita nggak mau ngomong soal kebijakan. Nah, lain lagi, layanan umum dikaitkan dengan kebijakan. Nah, maka kita akan berhubungan dengan pejabat. Siapa pejabat itu? Nah, kalau di desa atau di kelurahan, paling dekat adalah lurah atau kepala desa. Lalu bagaimana dengan Pak RT atau Pak RW? Nah, kalau misalkan lingkungannya semakin spesifik, Waalaikumsalam. Aduh, salah jawab ini. Waalaikumsalam. Oke, iya sayang. Oke. Nah, kalau lingkungannya semakin spesifik ya, lokasi atau lokusnya, dalam bahasa ilmiahnya lokus itu semakin spesifik, maka pejabat paling tinggi adalah yang tertinggi di lokus itu. Misalkan karena fokusnya ada di satu RT, maka ketua RT yang paling tinggi jabatannya di situ. Nggak usah sampai meloncat ke lurah atau kepala desa, nggak usah meloncat ke RW, karena lingkungannya adalah RT. Nah, itu terdekat adalah itu. Nah, itu kalau ngomong soal jabatan ya. Tapi kalau misalkan ngomong soal masyarakat, ya siapapun yang ada di situ bisa kita wawancarai. Misal nih, ada jalan berlubang di sebuah gang misalnya, siapa yang harus kita wawancarai? Bisa pengguna jalan satu, siapapun yang melintas di situ, siapapun yang merasa terganggu dengan jalan itu, lubang jalan itu. Terus rumah yang paling dekat dengan lubang jalan itu, dia ngerasa nggak keganggu gitu. Terus siapa lagi? Kalau ini di lingkungan sebuah RT, ketua RT misalnya. Nah, ada banyak narasumber yang bisa kita potensi untuk dijadikan narasumber. Siapapun sebenarnya bisa jadi narasumber selama dia narasumber ya, apa orang ini memahami apa yang mau kita bahas. Nah, apa yang kita bahas itu adalah fakta, bukan opini ya. Ini yang kadangkala kebalik-balik ini. Topik itu kadangkala berupa opini. Ya enggak? Contoh sederhana, bedanya topik dengan bedanya opini dengan fakta ya. Jalan berlubang itu menyusahkan orang. Itu opini apa? Fakta. Opini. Faktanya adalah ada jalan berlubang di daerah itu, titik. Yang harus menjadi fokus adalah faktanya dulu. Soal menyusahkan atau enggak itu urusan narasumber, bukan urusan kita. Ya, kita nggak boleh beropini gara-gara ngelihat ada lubang di jalan, terus kemudian kita, ini nyusahin nih, terus kita nulis itu lubang jalan di kawasan misalkan mana ya, di kawasan Pakumbulan misalnya, itu menyusahin orang misalnya. Nah, itu sudah opini. Kecuali kalau misalkan ada wawancara nih, wawancara kita lakukan misalkan, Bu, setiap hari lewat jalan ini? Iya, setiap hari, setiap pagi saya lewat sini. Gimana Bu dengan kalau ada lubang kayak gini, gimana Ibu dengan lubang jalan ini? Ya gimana lagi ya, saya nggak ada jalan lain selain lewat jalan ini. Tapi hati-hati kalau sudah ngomong kayak gini, biasanya nih ya, wartawan itu suka bikin giring-giring opini ketika wawancara. Gimana Bu, nyusahin nggak kalau kayak gini? Nah, itu sudah wawancara yang tidak sehat. Gimana Bu, nyusahin nggak Bu? Ya pasti nyusahin lah.
gitu loh. Kan sudah tahu sendiri, tapi kan si wartawan hanya ingin ngomong bahwa seolah-olah opini yang dia cantolkan ke narasumber ini, dia cari pembenaran, sehingga kemudian dia ngomong bahwa di dalam tulisannya jalan berlubang di Pakumbulan ini menyusahkan warga. Dengan teknik wawancara yang seperti itu. Nah, itu hati-hati. Ada lagi wawancara yang kadangkala juga menjebak narasumber. Apa? Misalkan ada narasumber dapat hadiah jalan sehat. Nah, terus pertanyaan yang paling umum adalah, gimana Bu perasaannya? Seneng nggak Bu? Ya ampun, itu penting nggak sih ditanyain? Nggak penting banget gitu loh. Gimana Bu perasaannya? Ya pasti seneng lah dapat hadiah, gitu loh. Nah itu hanya ingin mengatakan bahwa misalkan nih namanya Dian merasa senang sekali karena mendapatkan hadiah jalan sehat pagi itu. Hanya ingin ngomong itu, dan itu barisnya nggak penting banget gitu loh. Kalimatnya nggak penting banget. Nah yang terpenting adalah ketika menanyakan ke narasumber soal misalkan si seseorang yang dapat hadiah nih ya, dilalah dapat hadiahnya mobil misalnya, atau hadiahnya yang paling besar itu biasanya kulkas gitu ya. Nah dapat hadiah kulkas, Bu itu hadiah mau diapain? Nah itu pertanyaan cerdas. Nah, oh iya karena saya masih belum punya kulkas ya mau saya taruh di rumah, mau saya bikin ini. Kalau misalkan ada nggak Bu ide-ide untuk memanfaatkan kulkas itu punya nilai lebih misalnya? Oh iya kebetulan saya juga dagangan Mas, ini. Nah ini bagus nih buat dukung dagangan saya. Nah itu akhirnya Nah seorang jurnalis itu sebenarnya harus ngajak orang berpikir loh, pembaca itu berpikir. Kalau sekadar dapat hadiah seneng terus diberitakan, itu kayaknya bukan berita. nggak ngajak mikir, tapi ngajaklah mikir pembaca itu dengan cara itu tadi, mempertanyakan kalau ketika dia dapat hadiah, dia mau hadiah itu mau diapain. Maka itu akan menginspirasi orang untuk oh iya ya, kalau saya dapat hadiah itu saya nanti akan begini. Nah, bukan sekadar pingin dapat hadiahnya. Nah, itu yang namanya tulisan yang ngajak pembaca berpikir. Itu seringkali jebakan-jebakan Batman seorang jurnalis itu kadang-kala di situ bertanyanya hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan retoris ya. Misalkan gimana Bu perasaan Ibu, seneng nggak? Ya seneng lah. Ada misalkan korban banjir misalnya, gimana Bu perasaan Ibu kena banjir? Ampun deh, itu yakin itu dasar banget deh kalau kayak itu tuh. Apa sih, dia nggak punya rasa empati gitu loh. Yang namanya rasa empati nggak usah ditanyain perasaan. Sudah tahu sedih, ngapain juga kita tanya sedih nggak Bu? Itu kan ngece namanya gitu loh. Itu ngece banget gitu loh. Nggak ikut sedih gitu loh. Nah, saya salut dengan wartawan yang kemarin ketika liputan di Aceh, terus kemudian dia ngerasa bahwa ngerasa terharu dan sedih karena di belakangnya ada anak-anak yang belum makan gitu kan, sampai dia nangis. Itu luar biasa. Nah, dia punya rasa empati yang tinggi kepada siapapun yang ada di sekitarnya gitu. Oke, itu ya. Jadi berangkatnya dari fakta, jangan apa yang ada di dalam pikiran kita. Fakta itu apa yang nyata, apa yang tampak pertama kali di hadapan kita, itulah fakta. Nah, itu ya. Jangan topiknya dulu, jangan dipikirin topiknya. Topik itu nanti, topik itu sebenarnya ngikutin. Katakanlah kemarin saya ngomong tentang layanan umum dan lain sebagainya, itu hanya jembatan menuju untuk mengantarkan Anda menuju pada fakta dulu, bukan topiknya. Kemarin mesti mikirin yang topik dhisik ya. Kesalahan terbesar adalah itu. Sama dengan penelitian.
penelitian itu, topik itu bukan kemudian akhirnya membatasi ya, tapi justru topik itu topik yang kita tentukan itu ini untuk menuju pada fakta yang kita dapat dulu gitu. Nanti akan ngerasain ini semester 3 nanti akan ngerasain bagaimana rasanya meneliti. Wah, itu gitu. Ada lagi yang lain selain narasumber? Gampang banget kok narasumber dicari itu. Siapapun bisa dijadikan narasumber kecuali orang gila. Iya, kalau orang gila dijadikan narasumber, ya Anda tidak jauh beda dengan orang yang mungkin hari ini hobinya adalah main judol. Biasanya kadang-kadang nanya nomor kan ke orang gila gitu ya. Itu. Oke, ada lagi yang lain selain kesulitan narasumber? Dan itu ya Pak, kan sebenarnya kalau kita tanya itu jawabannya itu singkat padat gitu. Jadi itu susah. Caramu nekoni piye? Ya kadang kita udah tanya baik kayak topiknya udah nih kita bikin pertanyaannya udah. Cuma kita tanya ke orang ini jawabannya singkat padat, tapi kalau kita tanya sama orang satunya ya jawabannya jelas, tapi yang satu singkat padat walaupun mereka itu kerjanya bareng gitu. Barangkali teknik kamu wawancara. Teknik wawancara yang paling baik ya, itu yang seolah-olah kita sedang ngajak ngobrol bukan sedang bertanya. Kalau teknik kita wawancara itu, Pak, Bapak bekerja di sini sudah lama, ya? Iya kan? Iya kan? Berapa tahun Pak? 5 tahun. Oh, kan gini kan? Kita kan jadi gitu ya. Terus, nggak pengen pindah Pak? Nggak. Tambah bongko kan? Maksudnya gini Pak, kalau Bapak itu, tapi sejak kecil sudah bisa ngerjain ini, ya biasa. Nggak enak banget kan? Makanya ada teknik ketika kita ngajak wawancara ya, wawancara itu gimana caranya orang itu nggak sadar sedang diwawancarai. Teman-teman rata-rata pasti ketika mau wawancara, Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, kita boleh nggak wawancara? Ya kan, gitu kan? Iya sih, itu bagus, secara etika bagus. Tapi untuk menggali informasi kalau sudah dikemukakan di awal, pasti jawabannya sudah ketika orang gini aja deh, sederhana. Kita bisa ngomong lancar, ya kan? Ngomong aja deh lancar, ngobrol, ngoceh gitu ya dengan teman-teman di kantin di mana aja. Tapi begitu ada mic atau ada kamera di depan kita, ya kan, mau ngomong aja itu susah. Apa ya yang mau diomongin ya? Nah, sama dengan ketika kamu deketin orang, Pak, ngapunten, minta waktu sebentar boleh? Saya kebetulan dapat tugas. Saya masih kuliah di sini, dapat tugas untuk wawancara itu. Oh ya pasti sudah. Orang yang kamu hadapin kan orang-orang biasa kan, pasti mereka balah. Pasti akan kebingungan. Nah, makanya slow. Kalau saya pakai teknik nongkrong aja, di pinggiran jalan gitu ya, atau di mana di warung lagi ngobrol nih santai, kita ngobrol cemplang-cemplung, apa aja diobrolin. Kadang-kala nggak ada alurnya, ke selatan dulu, terus ke utara, terus ke barat dan lain sebagainya. Tapi saya dapat banyak insight dari A, B, C, D, E. Terus gimana caranya saya bisa tahu identitas si Bapak A, B, C, D, E? Dengan bakul warungnya. Misalnya gitu. Ini kalau pelanggan kan pasti dia tahu, Pak, setelah selesai nih ya, setelah bapak-bapak ini pada kabur gitu dari warung, baru saya nanya, Pak, itu yang tadi namanya siapa Pak? Oh itu Pak Darman misalnya. Rumahnya mana? Oh itu rumahnya sini. Itu kira-kira usia berapa ya Pak ya? Gitu. Jadi
Oh sekian. Nah saya sudah dapat identitas. Tapi dalam hal untuk mengungkap sebuah informasi, saya nggak bisa sembarangan menggunakan keterangan si Pak Darman itu tadi yang hanya dari obrolan. Yang saya lakukan dari keterangannya Pak Darman adalah saya hanya menggali informasi pertama. Jadi repot, memang harus berani repot. Oh saya dapat ide nih, ini kayaknya bagus nih jadi berita. Nah baru kemudian mungkin saya akan wawancara bakul warungnya itu, atau mungkin dengan orang lain dengan topik yang menarik disampaikan oleh Pak Darman. Jadi jangan anggap bahwa masyarakat itu tidak penting. Seorang wartawan justru harus menganggap masyarakat itu lebih penting dari diri Anda sendiri. Pendapat-pendapat mereka jauh lebih tajam kadangkala daripada tulisan kita. Makanya ketika mereka ngomong apa aja itu catat dalam ingatan. Kalau perlu catat. Kalau saya biasanya pertama mungkin dalam ingatan dulu, geser tempat sebentar, saya catat dalam buku harian. Oh ini menarik nih kasus ini. Itu. Dan ruang yang paling efektif untuk menggali informasi itu adalah warung, bukan kafe ya. Kalau kafe sudah beda konsepnya. Warung yang benar-benar orang itu ketemu, orang itu ngobrol. Bukan warung yang kemudian orang itu ketemu tapi main HP sendiri-sendiri. Nah itu sudah nggak ada informasi. Warung itu wah luar biasa. Kalau misalkan mau di medsos, grup biasanya rame itu. Grup itu bisa jadi saringan kita untuk mendapatkan informasi awal. Jadi kalau kita dapat share-sharean informasi di grup, jangan pernah meyakini bahwa informasi itu sudah benar. Sebagai seorang wartawan atau sebagai seorang jurnalis, yang harus kita lakukan adalah meragukan informasi itu. Anggap itu adalah sebagai informasi awal. Terus kita menggalinya, gitu ya. Gitu. Jadi teknik bertanya itu. Kalau teknik bertanya kita terlalu tekstual. Nah ini kadangkala kita kan kalau mau wawancara itu kan sudah menyiapkan draft pertanyaan ya, list pertanyaan ya. Jangan pernah setia pada list pertanyaan. Setialah pada keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Ikuti dia, maunya kemana. Nanti akan berkembang. Saya itu bikin list misalnya ya, list pertanyaan ada 10, yang saya gunakan cuma 1. Yang lain gak saya gunakan. Saya ngikutin aja alurnya, karena pendapat dia jauh lebih penting untuk saya ikuti daripada pertanyaan saya. Iya, karena fakta yang dikemukakan oleh si narasumber itu jauh lebih penting daripada pertanyaan apa yang sudah saya pikirkan secara terstruktur. Bisa jadi pikiran saya yang sudah terstruktur dalam pertanyaan itu semuanya keliru, gitu loh. Dan baru saya temukan kebenarannya justru dari keterangan si narasumber. Dan sangat berbeda dengan apa yang sudah saya pikirkan. Bisa jadi seperti itu. Loh kok beda? Ya wes rapopo. Artinya kita ikuti aja alurnya, kemana si narasumber ini mau ngomong, gitu loh. Cuman untuk kesana, untuk sampai ke bagaimana cara kita untuk bisa ngalir aja, itu butuh jam terbang memang. Ya kalau saya dulu zaman-zaman masih seperti Anda, seperti teman-teman, ya begitu list pertanyaannya 10 itu yang saya tanyakan pasti. Pak, sudah lama kerja di sini? Iya. Berapa tahun Bapak kerja di sini? 10 tahun. Enggak capek Pak? Enggak. Kalau enggak itu sebenarnya sudah selesai itu pertanyaan. Wah, orang pertanyaan mana ya berarti. Nah, terus Bapak dulu kecil terbiasa dengan hal seperti ini? Iya, sudah terbiasa. Akhirnya begitu.
Dan akhirnya ketika keterangannya pendek-pendek semacam itu, sulit kita menulisnya, ya enggak? Nah, itu susahnya di situ kan. Akhirnya kita harus merangkai kalimat sendiri, dan bahayanya adalah ketika kita merangkai kalimat sendiri, kita bisa terjebak pada kita mengkonstruksi atau membangun opini kita sendiri, bukan berita yang kita tulis. Itu teknik bertanya. Terus apa lagi ya selain teknik bertanya, list pertanyaan? Pertanyaannya biar overlap. Jangan jadi kemana-mana. Oh iya, pertanyaannya biar tidak over. Kalau saya, karena ini masih pengenalan awal ya, biar tidak overlapping, usahakan bikin pertanyaan itu jangan banyak-banyak. Ya, simple aja. 5 pertanyaan itu sudah cukup. 5W1, yang penting itu 5W1H terpenuhi. 5W1H apa sih kalau dalam jurnalistik itu? What, who, when, where, ya kan? How, who, why, and how. Nah, 4 pertanyaan W itu sudah jadi satu paket. Jadi kalau misalkan bikin pertanyaan, sebenarnya 3 pertanyaan tok sih. Kalau berdasarkan rumus 5W1H ya, 1H, 3 pertanyaan. 4 pertanyaan pertama, apa, siapa, kapan, di mana, itu hal yang sudah pasti bisa dijawab, ya kan? Nah, jadi ini nggak penting lagi, pokoknya sudah. Nah, yang terpenting itu fokuskan pada 2 pertanyaan, why dan how. Mengapa itu? Why itu bisa menjadi dua ya. Yang pertama, why sebagai alasan, menanyakan apa sebabnya, apa yang menjadi latar belakang dari sebuah kejadian atau sebuah fakta, atau dan yang kedua adalah untuk apa. What for itu kadang-kala yang jarang ditanyakan. What for dan untuk apa, tujuan dan alasan itu dua hal yang berbeda ya. Tujuan dan alasan itu 2 hal yang berbeda. Kalau alasan itu ngomong soal sebab, kalau tujuan itu ngomong soal apa yang akan dituju, gitu. Untuk apa, gitu lah. Bukan mengapa, tapi untuk apa. Nah, jadi fokuskan pada why dan how. Pertanyaan paling tajam itu di situ. Yang lain-lain itu sudah terangkum. Makanya kalau di dalam struktur berita, sebenarnya 4W itu sudah tercantum di bagian awal berita. Itu yang paling penting itu 4W. Apa, siapa, di mana, kapan. Nah, itu sudah terangkum dalam 1 paragraf di paragraf awal. Setelah itu ngomongin soal why. Mengapa 1, mengapa 2, mengapa 3, mengapa 4, mengapa 5, sampai kemudian yang informasi yang paling tidak penting adalah how. Bagaimana proses kejadian itu yang nggak paling penting. Makanya ditaruh di bagian bawah. Nah, maka kita kenal yang namanya struktur piramida terbalik, ya kan? Sudah diajarkan tuh piramida terbalik? Sudah? Hah? Belum. Ada lead, ada background, ada detail. Nah, sini ya. Nah ini, just. Jadi ini lead, ini background, dan ini detail. Nah, lead ini ngomongin soal kepala sebuah tulisan, itu ngomong soal 4W itu tadi, 4W. What, who, when, where. Background itu ngomongin soal why, mengapa.
ada nanti mengapa 1, mengapa 2, mengapa 3, mengapa 4, dan seterusnya. Nah, detail itu ngomongin soal how, proses. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin, nah ini sama nih dalam desain nih, wah ini. Ketika teman-teman bikin desain flyer, nah ini yang sering terjadi nih. Kadang-kala nggak taat pada aturan ini, nggak taat pada aturan 5W1H. Jadi ketika bikin desain flyer, apa judulnya dulu, judul acaranya, judul acara atau nama kegiatan, itu dibikin gede. Misalkan pentas teater apa gitu, atau naskah apa gitu. Terus kemudian kapan, di mana, siapa yang mentasin, itu informasi-informasi awal, dan kapan, apa, siapa, apanya itu ini ya acaranya. Terus kemudian siapa itu, siapa yang mentasin, kapan, dan di mana. Itu informasi yang setelahnya, di bawahnya. Terus di bawahnya lagi, kenapa pentas ini penting untuk disaksikan. Nah, bukan kenapa kami membuat sebuah pertunjukan, tapi mengapa itu perlu untuk ditonton. Nah, itu yang harus disajikan. Nah, bukan kemudian mengapanya itu alasannya adalah sebagai tugas mata kuliah. Nah, kalau itu sudah nggak menarik, saya nggak tertarik untuk menonton. Tugas mata kuliah kok. Iya kan? Yang menarik adalah misalkan apa ya, bukan dalam rangka 17 Agustus. Apa ya, misalnya alasan yang paling menguatkan adalah katakanlah misalkan sebagai aksi solidaritas kebencanaan misalnya. Nah, itu bisa menjadi alasan kuat kenapa saya akhirnya pingin menonton. Kalau sekadar pentas mata kuliah drama misalnya, nggak menarik. Nah, akan lebih menarik ketika dikaitkan dengan isu yang sedang rame. Misalnya Pekalongan punya isu yang sedang rame tentang sampah misalnya, nah, atau rob misalnya. Nah, Indonesia masih punya isu yang juga menarik hari ini, misalkan MBG masih harus dijalankan di tengah-tengah hari libur sekolah gitu ya. Aduh, anak-anak harus mengambil ke sekolah gitu ya. Pagi-pagi mereka berangkat gitu. Keinginannya kepala BGN, dan saya kemudian bikin status mohon dengan hormat gitu ya kepada yang terhormat kepala BGN gitu ya. Terus jatah MBG untuk 2 anak saya sebaiknya dialokasikan untuk penyintas bencana alam yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, saya memang mencoba untuk meng-up status itu karena saya sedang mengajak para orang tua, yuk peduli dengan sesama gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya, untuk menggerakkan orang itu nggak harus yang ikut gotong-gotong. Kalau kita nggak punya cukup waktu, nggak punya cukup tenaga, nah ya melalui dukungan-dukungan semacam itu. Dan banyak yang akhirnya mulai membuat status yang serupa. Saya seneng sih ketika rame nih gitu. Itu. Nah, itu ya. Jadi nanti bikin alasan itu apa yang membuat saya harus menonton pementasan Anda. Nah, ini sama dengan sebenarnya rumusan ini sama dengan bisa diterapkan di flyer, bisa diterapkan di papan pengumuman, bisa diterapkan dimanapun. Sebenarnya 5W1H itu rumus secara umum, global, tidak hanya dimiliki oleh jurnalistik gitu. Nah, setelah menjelaskan mengapa, lalu harus dijelaskan gimana dong cara saya supaya bisa nonton teater itu. Oh,
Anda harus membayar harga tiket yang harus dibayar sekian ribu rupiah. Kepada siapa saya harus membayarnya? Dengan siapa saya harus menghubungi supaya saya terdaftar untuk sebagai penonton yang nanti ketika saya dapat karcisnya atau tiketnya saya bisa masuk dan lain sebagainya. Nah itu sama rumusan 5W1H sebenarnya berlaku secara umum untuk hal-hal yang umum juga. Itu. Nah jadi itu ya, supaya nggak overlapping, pertanyaan itu harus ya, kalau buat ini sudah selesai, nggak terlalu penting banget. Yang penting adalah why. Nah, why 1, why 2, why 3, why 4, why 5 dan seterusnya. Gitu. Fokus pada why dan how. How itu nggak usah panjang-panjang, pertanyaan how itu. Nah, how itu bicaranya biasanya gini, misalnya ada kasus kecelakaan lalu lintas nih, jeder. Pertanyaan pertama yang kita munculkan untuk how ya, untuk bagaimana itu, gimana ceritanya kok bisa sampai mobilnya penyok misalnya. Oh gini. Nah kita setelah narasumber itu ngomong, kita cermati aja jawaban dia. Oh terus itu mobil dari mana awalnya? Oh itu dari mana? Nah itu kita ngikutin arus cara berpikir. Makanya sebagai seorang jurnalis butuh kecerdasan secara sosial dalam berkomunikasi. Kita nggak boleh hanya berpatokan pada pertanyaan yang sudah terstruktur dalam kepala kita, tapi juga kita harus mengambil kepala dia. Maksudnya kita harus menjadi orang ini gitu loh. Ketika kita mencoba untuk bertanya gitu, maka kita harus kepoin orang-orang itu gitu ya. Oke, ada lagi yang lain. Kepo itu penting loh bagi jurnalis ya. Jadi kemarin waktu saya wawancara RWB tempat saya, itu saya menggunakan metode seperti yang orang lakukan itu, metode seperti kalau biasa. Dan di situ tuh kita bahasnya tuh sampai kemana-mana. Namanya lebih luas. Dan itu kalau saya nggak cut aja itu, yang saya rekam itu udah 19 menit 49 detik. 19 menit itu masih terlalu pendek. Itu kalau saya nggak cut itu mungkin terlalu lama. Ya. Pertanyaan saya di sini, waktu saya ngobrol itu, ya itu kayak tidak berasa, tapi waktu saya ingin mengakhiri itu terasa canggung, Pak. Nah, itu bagaimana tipsnya supaya tetap, ya. Apa ya? Sebenarnya nggak ada batasan waktu kapan ya, sampai berapa menit ya. Saya kadang-kala ngobrol aja sampai 2 jam dengan seorang narasumber, bahkan biarpun itu luas ya, biarpun itu kemana-mana, tapi yang penting kita punya, oh saya mau ngangkat yang ini, fokus di situ. Nah jadi ketika kita memang ngerasa bahwa oh ini sudah cukup ya, nggak harus kemudian menghentikan obrolan sih, yang penting hentikan rekaman nggak masalah gitu. Iya, tekniknya begitu. Jadi kita nggak ngerekam. Kalau saya memang kebutuhan saya lebih dari itu ya. Jadi kadang-kala saya ngerekam itu sampai 2 jam, 3 jam, itu hal yang lumrah. Tapi kalau misalkan saya butuhnya cuman sebatas topik yang sedang saya inginkan, ketika oh ini nggak penting, saya akan pause, gitu kan? Oh ini penting, saya rekam lagi. Nah ini untuk mengefisiensikan kapasitas memori yang kita punya ya. Terus di satu sisi itu, terus kalau misalkan ini ngomong soal wah ini sudah terlalu panjang ini ngobrolnya, bisa kok kita misalkan ngekatnya enak aja, Pak, cara ngekat yang paling enak itu, Pak, kayaknya informasinya sudah lengkap banget nih gitu. Ada tambahan nggak, Pak? Ditawarin gitu.
biasanya kalau ada tambahan, biasanya, oh udah cukup. Nah gitu caranya. Ada tambahan nggak Pak? Ada yang, misalkan masih dia ngomong cukup-cukupnya, terus ada yang perlu disampaikan ke masyarakat nggak Pak? Apa nih kira-kira? Nah ngerayunya gitu, itu untuk closing wawancara. Closing wawancara itu kayak gitu. Jadi ada tambahan nggak Pak? Jadi kita ini narasumber kita udah ngomong nih, wah kayaknya ini sudah lengkap nih Pak obrolan kita. Jadi saya bisa nulis banyak hal nih, sudah bisa saya tulis nih. Tapi ini Pak, kira-kira ada tambahan lagi nggak Pak yang perlu ditambahin? Nah kalau misalkan dia masih mau ngomong lagi, oke, kasih kesempatan. Nah tambahan itu artinya kode 1 kali lagi dia ngomong. Setelah itu close. Gitu caranya. Nah, oke, sudah Pak, sudah cukup kan gitu kan? Oh udah kan masih dia udah. Ya udah deh Pak, makasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya. Sudah saya repotin, ngapunten banget kalau misalkan ini ngerepotin Bapak. Close, selesai. Gitu. Simple kok, menutup wawancara itu simple banget. Gampang banget, tinggal kita pinter-pinternya ngolah. Nah itu tadi kodenya ada tambahan enggak, kira-kira ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat misalnya, itu ya. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Tadi kan cara untuk wawancara, kalau mulai kan kata Bapak harus pakai teknik ngobrol. Kalau menemukannya tuh narasumber yang nggak asik untuk diajak ngobrol, terus kita iya terus harus kalau ditemuin itu harus jelas mau apa gitu kan, kita mau isi wawancara dulu, itu mulanya gimana Pak biar ngobrolnya lancar? Kalau ini dengan siapa ini? dengan Warga biasa. Ada sih ya memang warga yang, karena kan gini, yang namanya warga itu kadang-kala kan ketakutan untuk ketika misalkan diajak wawancara dan lain sebagainya, apalagi yang nggak pernah kita temui, ya kan? Ini pasti jarang ketemu. Nah, kalau saya ya akan lebih enak ketika kita berusaha untuk nyari orang yang sudah paling tidak itu enak diajak ngobrol, sudah kenal dulu. Nah, kalau belum kenal terus tiba-tiba diajak ngobrol, ini tapi keren sih, dirimu sudah mulai melakukan tantangan gitu loh, membuat challenge buat diri sendiri, keren. Artinya sudah mulai melakukan memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang lain gitu kan. Rata-rata biasanya ketika mau wawancara kan, wawancara aja sama saudara gitu kan, atau misalkan sama orang-orang teman kita sendiri gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, ya jawaban narasumber itu sebenarnya terlepas dari objektif atau subjektif, terserah si narasumber, bebas-bebas saja. Yang tugas kita cuma mencatatkan jawaban-jawaban itu. Nah bagaimana kalau misalkan ketemunya dengan orang yang nggak kita kenal, terus kemudian kita harus menyampaikan banyak hal. Nah ya harus lakukan itu, lakukan pendekatan sebaik-baik mungkin. Jadi misalkan ketika saya ketemu dengan orang nih yang belum pernah ketemu sama sekali dengan saya, dan dia belum kenal saya juga belum kenal beliau, saya akan meminta waktu, saya akan menyampaikan bahwa Pak boleh nggak minta waktu sebentar saja deh, atau kita janjian di mana misalnya, atau ke rumah Bapak untuk nanya-nanya soal ini, karena di daerah misalkan karena ada masalah begini, dijelaskan aja. Kita perlu menjelaskan panjang lebar kadangkala ketika berhadapan dengan orang-orang yang nggak kita kenal, supaya akhirnya dia mau. Dan itu effort, sangat besar banget effortnya yang harus kita keluarkan. Ngerayu itu kan nggak gampang kan, ya kan? Susahnya minta ampun. Kadangkala kalau dia menolak awal mula pasti, Mbak jangan saya, ada lagi yang lebih ini. Siapa Pak? Gitu. Pertama kita ini aja dulu,
seolah-olah kita ikuti alur dia, tapi nanti baliknya ke dia juga, gitu. Caranya gitu. Oke, ada banyak teknik ya. Ketika kita ngerayu itu, oke, kita alurnya mengikuti dia, tapi nantinya pada akhirnya minta dia juga, gitu. Ada juga yang dengan teknik, oke deh Pak, kalau begitu nanti saya hubungi Bapak, yang hubungi nomor atau orang yang direkomendasikan si A ini misalkan, oke, ke Bapak B misalnya. Oke, kita hubungi Bapak B, terus kemudian kita jumpa ke Bapak B gitu kan, sudah ngobrol panjang. Nanti kita balik lagi ke Bapak A. Boleh, bisa aja. Pak, kemarin saya sudah ketemu sama Bapak B. Bapak B minta bahwa Bapak kalau bisa saya diminta untuk minta keterangan dari Bapak juga loh, gitu kan bisa. Jadi kita boleh aja. Memang effortnya harus gede. Jadi di sini sebenarnya menjadi seorang jurnalis, kita itu sedang dilatih untuk menjadi manusia secara wajar. Apa sih menjadi manusia secara wajar? Manusia yang membutuhkan orang lain, manusia yang harus berhubungan dengan orang lain, sekalipun itu merepotkan, kita nggak boleh yang namanya merasa direpotkan. Dan itu memang hidup itu ya kayak gitu. Kalau kita nggak pengen direpotkan dengan kerepotan-kerepotan dunia, ya kita harus ada effort, harus ada usaha untuk mewujudkan itu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, sering berhubungan dengan orang. Nanti akan teruji kok, kayak gitu-gitu. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa hidup itu bukan keputusan sendiri, keputusan individu, tapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya penting banget berhubungan dengan banyak orang, gitu ya. Dan menjadi jurnalis itu setelah berhubungan dengan banyak orang, ada banyak hal yang, ini pengalaman pribadi, ada banyak hal yang bisa saya dapatkan selama bahkan setelah menjadi jurnalis. Saya bisa kenal dengan para pejabat, sampai saya bisa kenal seorang pengamen jalanan. Ada pengamen jalanan yang di Ponolawen, yang kalau gitar-gitar itu, setiap kali saya lewat situ terus ngasih duit ke dia, langsung Pak Ribut gitu. Itu sampai Pak Ribut, gimana kabar, terus salaman gitu. Aku seneng banget ketika disapa seperti itu. Dia kenal ternyata. Setelah ketemu ya monggo, ternyata dia anak-anak komunitas. Wah, kan seneng ya ketika ketemu dengan orang-orang semacam itu. Jadi akhirnya saya punya anggapan bahwa kalau gitu saya tidak boleh merendahkan orang-orang yang ada di jalanan. Siapa tahu dia adalah teman komunitas saya, gitu loh. Itu yang saya harus menjaga itu, menjaga hubungan baik itu. Sekalipun saya tidak sepakat dengan, katakanlah, ngamen sebagai modus untuk ngemis. Tapi kalau ngamen ada upaya untuk menyuarakan sesuatu, saya sepakat. Nah, itu yang dilakukan oleh teman saya yang ngamen di Ponolawen. Nah, salah satunya ya, tidak semuanya. Jadi ketika dia ngamen itu selalu bawa gitar, dan gitarnya itu selalu ada tulisan yang jarang sekali diamati oleh pengguna jalan. Biasanya tulisannya akan berganti-ganti stikernya, dan itu bertema. Keren, dia ingin menyuarakan itu, dan sebenarnya dia nggak butuh duitnya sih. Dia itu cuman pingin menyampaikan aspirasi dengan cara seperti itu. Gila, keren. Saya salut dengan teman yang satu ini. Makanya akhirnya ketika sudah kenal semacam itu, saya sekarang hati-hati kalau ketemu siapapun ya, pengamen apapun yang ada di perempatan jalan gitu. Karena ada yang pengamen yang kenal juga deket. Aduh ya ampun, ternyata banyak pengamen yang kenal itu di jalanan. Nah, itu yang jadi pengalaman terindah saya selama menjadi seorang jurnalis
saya bisa berkenalan dengan siapapun. Impact-nya apa? Nah kan pertanyaannya kan gitu ya, apa sih impact-nya buat saya ketika saya punya kenalan banyak orang? Pasti kalau anak zaman sekarang akan bicaranya, emang ada keuntungan apa? Oh banyak. Kalau ngomong soal keuntungan banyak, benefitnya banyak banget. Apa? Setidaknya ketika saya membutuhkan sesuatu, saya bisa menghubungi beliau-beliau tanpa harus menggunakan banyak hal gitu. Katakanlah gini, hanya untuk ngajak ngobrol ngopi wali kota, saya tinggal ngundang aja dan tidak perlu nyangoni wali kota gitu loh. Iya loh, terjadi beberapa kali. Pak, bisa nggak kita ngobrol kapan-kapan? Oke deh, di mana? Ya kita janjian di warung kopi aja. Dan di warung kopi yang benar-benar warung kopi, yang orang-orang umum itu bisa datang ke situ. Beliau datang, diantar sama ajudannya naik sepeda motor, nggak naik mobil. Bayangin, aku bisa menyulap wali kota sebegitu akhirnya. Biasanya kan kalau kemana-mana kan naik mobil gitu kan. Beliau naik motor. Karena kenapa dia naik motor? Karena warung kopi yang saya tuju adalah warung kopi yang ada di kampung. Saya sengaja. Saya sengaja. Kalau dia naik sepeda, naik mobil, mobilnya kan diparkir di pinggir jalan tuh. Karena dia harus jalan kaki. Ketahuan banyak orang dong. Nah kalau naik motor kan dia pakai helm, nggak ada yang ngerti ya. Tiba-tiba udah sampai di lokasi. Begitu sampai lokasi, ngobrol nih bareng. Terus sama Pak Kapolres, sama kepala kejaksaan, sama kepala. Jadi saya ngumpul bareng para pejabat hanya di warung kopi, bayangin. Itu momentum yang mahal. Tidak semua orang bisa melakukan semacam itu. Dan apa sih yang kita obrolkan? Ngalor ngidul aja, sambil cekakaan, sambil ya pokoknya santai. Ya tetap sih ada yang kita obrolkan soal Pekalongan bagaimana, soal dunia pendidikannya harus bagaimana, budaya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita punya kenalan-kenalan semacam itu, kita sebenarnya akhirnya termotivasi untuk punya power di tengah masyarakat. Loh jangan salah, kalau kita kenal dengan pejabat itu biasanya ya anggapan orang kampung, wah ampuh iki wong iki ngono iki, tenan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa orang itu pasti percaya. Sampai hari ini begitu ya. Di kampung itu kalau misalkan ada apa-apa, tapi yang ngadepin sekarang istri saya, bukan saya, karena sayanya sibuk keluar. Jadi istri saya yang nampung aspirasinya terus disampaikan, terus kemudian dieksekusi gitu. Jadi kita bisa membantu banyak orang ketika kita punya kenalan dengan pejabat-pejabat itu, gitu. Jadi bukan untuk keuntungan pribadi, nggak penting banget untuk keuntungan pribadi, gitu ya. Oke, semoga saja tidak menjawab. Ada lagi yang ingin bertanya, monggo. Ya. Kalau obrolan-obrolan semacam itu, saya hanya menggunakan bukan untuk berita ya, untuk menyingkap topik. Untuk mendapatkan informasi dasar yang jadi itu bahan yang menarik untuk saya ulik lebih dalam. Nah, wawancara saya pasti nanti akan dengan orang lain atau dengan orang yang sama dan akan mencoba mencari waktu yang pas, janjian dengan dia dan minta izin untuk sebutkan nama atau identitasnya. Nah, kalau diizinkan, oke, berarti nama beliau akan saya santumkan. Tapi kalau tidak diizinkan, nah ini dia. Bagaimana kalau kita ketemu dengan narasumber yang identitasnya nggak boleh dicantumkan atau diungkap di berita yang kita sampaikan? Kita wajib menghormati hak narasumber. Ketika narasumber kita itu mengatakan bahwa jangan nama saya jangan dicantumkan ya, oke,
berarti kita boleh nih menggunakan nama samaran. Ya, nama samaran. Kita bisa bikin nama samaran, misalkan panggil saja namanya Mawar misalnya. Atau Melati gitu ya, atau Kamboja gitu. Atau dengan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, bla 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 bla. Jadi kita wajib menjaga hak narasumber. Nah, terus gimana tuh kalau misalkan ada yang nanya ke kita, kan gitu ya? Ini sebenarnya siapa? Oh, jangan sekali-kali membocorkan nama atau identitasnya. Sekalipun apa ya istilahnya, itu orang penting, gitu. Kenapa? Siapa tahu, kita kan nggak ngerti maksud orang bertanya itu apa. Mau mencelakai, atau mau membantu, atau mau menolong, atau mau mendukung. Nah, makanya tetap silent, gitu. Rahasia di tangan bos, gitu misalnya. Nah, itu penting banget menjaga kerahasiaan narasumber itu ketika dia menyampaikan, mengatakan bahwa jangan sampai ya nama saya dicantumkan di situ. Itu boleh. Apalagi kalau misalkan ngomongin soal kasus. Nah, yang namanya saksi itu wajib mendapatkan perlindungan. Jangan sampai gara-gara ada kasus nih, terus kemudian kita wawancara saksi, terus akhirnya saksinya yang kena masalah. Waduh, setelah berita kita muncul, saksinya yang kena masalah. Nah, berarti jangan-jangan berita kita nih, ya gara-gara kita nih, akhirnya kita mengorbankan seorang saksi menjadi ikut dalam kasus itu, gitu. Itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ini setengah siji. Ada nggak yang mau baca karya teman-teman? Salah satu? Oh ini yang belakang. Oke, silakan. Pembangunan drainase di samping musola Karangsari Karangsemu Utara Batang tanggulangi banjir. Karangsemu Utara Batang 25 Desember 2025. Pemerintah desa melalui program Perkim atau perubahan anggaran telah menyelesaikan pembangunan drainase di samping musola Karangsari Karangsemu Utara Batang untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda pemukiman warga. Proyek ini bertujuan mengalirkan air hujan langsung ke sungai, mencegah genangan yang sebelumnya menghambat aktivitas sehari-hari. Menurut Slamet Nur Edi, salah satu tokoh masyarakat setempat, sebelum pembangunan drainase, wilayah tersebut sering terkena banjir karena air hujan, tidak memiliki saluran pembuangan yang memadai. Dulu itu sebelum ada selokan, itu terkena banjir. Makanya dari pihak pemerintah itu gimana caranya untuk menanggulangi supaya banjir itu tidak masuk ke pemukiman. Ujarnya dalam wawancara dengan saya. Proyek ini dari anggaran perubahan Perkim dan dirancang untuk diselesaikan paling lambat tanggal 25 Desember 2025 sesuai dengan tenggat laporan akhir tahun pemerintah. Drainase tersebut dibangun menggunakan bahan seperti pasir, batu, semen, dan pipa untuk mengontrol aliran air. Namanya drainase yang hampir sama, pakai pasir, pakai batu, pakai semen, dan itu di tengahnya nanti ada tentang corannya jelas Edi. Sistem pipa memungkinkan pengaliran air di mana pipa ditutup saat tidak hujan dan dibuka saat hujan deras
untuk mengalirkan air ke sungai. Dampak positif proyek ini sudah terasa bagi warga. Nanti adanya drainase ini sudah jadi ya alhamdulillah. Itu nanti bisa lewat karena airnya itu tidak mengenang jadi langsung ke sungai. Itu yang nanti motor bisa lewat, kata Edi. Dengan demikian aksesibilitas jalan meningkat dan risiko genangan yang dapat merusak kendaraan atau properti berkurang. Pembangunan infrastruktur seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Karangasem Utara Batang, khususnya dalam menghadapi musim hujan. Proyek serupa dapat menjadi modal bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Sumber wawancara dengan Selamat Kuryadi dan saya sendiri. Oke, siap. Aku lihat dulu ya. Nah, kan duduk dulu. Oke. Nah, ini sudah mulai rapi ya. Tapi, nah ini catatan ya. Siapa ini? Siapa tadi? Andreas. Wah. Judulnya Kedawan ya. Judulnya Kedawan. Judul itu maksimal ya. Maksimal itu sebenarnya sih masih punya kita masih punya jatah 14 kata maksimal. Tapi kalau terlalu maksimal, terlalu jelek, judul itu paling enggak 4 sampai 10 kata aja deh. Jadi lebih efektif. Misalkan pembangunan drainase di samping musola Karangsari, Karangasem, Utara Batang tanggulangi banjir. Bisa dibikin judul atasi masalah banjir, drainase dibangun. Titik keterangan tempat nanti di berita. Supaya orang penasaran. Jadi judul itu apa sih fungsi judul? Judul tulisan itu sebagai pengundang orang. Ada sesuatu yang menarik loh. Kayak misalkan nama seseorang itu kan kayak judul ya sebenarnya. Orang akan bertanya, siapa namamu? Ketika saya ngomong bahwa nama saya Ribut Ahmadi, kenapa sih kok nama kamu Ribut? Nah, bikin penasaran kan? Akhirnya membuat nah lain-lainnya nanti akan mengikuti informasi-informasi tentang saya. Semakin namamu antik, semakin orang akan ingin mengenalmu. Nah, sama dengan judul, semakin judulmu itu menarik, semakin orang ingin membaca. Gitu. Jadi atasi banjir, atasi masalah banjir, drainase dibangun misalnya. Atau biar lebih spesifik misalnya atasi masalah banjir di Karangsari, drainase pun saluran drainase pun dibangun. Nah, itu bisa. Oke, kemudian di bagian pembuka ya. Di bagian pembuka itu ini berita ala banget ya. Ini antara saya malah justru mengatakannya ini antara karya jurnalistik dengan karya kehumasan. Beda ya. Kalau kehumasan itu ngomongin tentang apa yang telah terus kemudian pokoknya itu diumumkan. Tapi kalau berita itu yang diangkat pertama kali adalah masalahnya. Jadi misalnya gini, Kampung Karangsari, Karangasem, Batang sudah sering digenangi banjir. Setiap hujan tiba, jalanan di Kampung Karangsari pasti akan digenangi air setinggi sekian senti rata-rata misalnya. Nah, atasi masalah itu pemerintah desa, bla 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 baru ngomong itu. Jadi masalahnya dulu yang diangkat
supaya orang itu. Nah, kalimat lead atau bagian lead atau kepala tulisan atau setelah judul paragraf pertama itu harus menarik semenarik mungkin sehingga membuat orang itu jadi nancep terus ini nih gitu loh. Ini nih berita yang saya cari, yang saya butuhkan. Bukan kalau ini kan kayak kesannya ini ya, kesannya humas banget. Pemerintah desa melalui program Perkim telah menyelesaikan pembangunan drainase di samping musola. Apa nih? Aku nggak bisa baca. Sastra Pak. Iya, ini melebihi dari dokter ini. Oh, musola Karangsari, Karangasem, Utara Batang. Oh ya. Untuk mengatasi, nah ini kalimat yang panjang banget. Penting banget kita itu tahu memenggal kalimat ya. Dua hal yang berbeda. Penggal aja. Misalkan pemerintah desa melalui program Perkim telah menyelesaikan pembangunan drainase di samping musola Karangsari, Karangasem Utara Batang. Titik. Pembangunan drainase ini bisa dimulai lagi dengan itu, dilakukan untuk mengatasi masalah banjir. Titik. Jadi jangan paksa orang itu untuk membaca kalimat yang panjang, kasihan, ngos-ngosan. Tenan, kuwi nek karo becak cok mati ning dalannya iki nasi. Yakin becak ngene karo maca koran. Ya Allah. Aduh, sekali tarikan nafas selesai dia hidupnya. Aduh, ya ampun, kasihan kan? Nggak logis banget itu, ya. Nah, makanya penting banget kita itu tahu satu peristiwa satu kalimat, satu peristiwa satu kalimat, satu fakta satu kalimat. Nah, itu. Terus proyek ini bertujuan iki opo iki? Proyek ini bertujuan mengalirkan air. Alah ya buat iki Sandi opo sih? Sandi Nayoan. Tolong dibantu. Ya Allah. Wei sama Cone top yakin. Ki. Proyek ini bertujuan mengalirkan air. Proyek ini bertujuan mengalirkan air hujan langsung. Iki hujan toh? Ya. Tak kira harpa tuh. Ya Allah. Mencegah genangan yang sebelumnya menghambat aktivitas sehari-hari. Oh, ngono. Oh, iki detail. Detail itu taruh belakang aja. Proyek kan proyek ini bertujuan mengatasi masalah banjir, titik. Mengalirkan air dan lain sebagainya itu di bagian how, di bagian belakang ya. Nah, iki apa meneh? Aku mau berusaha. Iki apa iki? Menurut Slamet, bener kan? Slamet apa iki? Ubur-ubur. Di sini aku bacain, kamu dengerin ya. Aku Slamet ubur-ubur ki apa ono? Oh, Nur Edi. Oh. Sebelum kan astagfirullahaladzim. Sebelum pembangunan drainase. Ya Allah. Mata gunak le. Iki piye macane? Aduh. Iki apa? Iki apa sih? Mosok berlogo. Apa ono berlogo? Aku macane berlogo. Oke. wilayah Wilayah. Wilayah tersebut sering terkena banjir karena air hujan tidak memiliki saluran pembuangan yang memadai. Dulu itu sebelum
ada selokan ya, itu Semangat, semangat, semangat. Iki semangat kok seringnya terkena banjir, makanya dari pihak pemerintah itu gimana caranya untuk menanggulangi supaya banjir itu tidak masuk ke pemukiman. ujarnya dalam wawancara kepada saya. Kok kepada saya? Nggak boleh. Ujar misalkan menurut Slamet Nur Edi bla 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 bla, udah titik. Nggak usah ujarnya dalam wawancara kepada saya, nggak penting. Ya. Karena pasti kepada saya. Karena kita nulis itu untuk orang lain, bukan kepada saya. Gitu kan? Nah, itu. Aduh, tapi ini selamat ubur-ubur aku. Nur aja boleh. Aku mau cari ubur-ubur. Makanya aku terjebak iki. Selamat ubur Edi ya apa ono. Aduh. Aduh. Ya. Oke. Apa ya, nanti saya kasih masukan deh untuk yang lainnya ya. Proyek ini Iki carane di-scan nganggo ChatGPT, bingung ya iki nanti. Iki apa? Yakin nganggo Gemini ini malah sang-sang mini mengkeret. Ada. Tapi iki perlu diabadikan loh. Iya kan, di-scan, set, terus ini di kayak figura gitu loh. Karyaku loh. Penting loh. Aku tuh punya puisi ya. Tulisan kelasku yang lagi kelas 2 SD itu sampai hari ini masih saya simpen, dan itu tulisannya aku dewi macane iki opo. Itu penting banget. Tulisan jelek itu nggak apa-apa, menjadi salah satu iki aku salah ya, salah ngomong ya. Ora iki tulisannya apik banget kok. Ora kaligrafi. Kaligrafi kok semut ngono. Loh, kira ngerti teknik kaligrafi iki macem-macem. Iki kaligrafi loh. Ya Allah, nanti rasa diwaca kan kaligrafi. Kadang-kadang kaligrafi kan agak diwaca. Muni bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu kita iki opo. Disawang tenanan. Tentara Nazi kaligrafi Aduh ya Allah, paling orang sabar. Oke, thank you. Sorry ya, aku bukan maksud membuli. Tapi itu kenyataan. Aduh ya Allah. Iki mirip tulisannya anakku sing kelas 3 SMA padha. Ngono kuwi, aku nek DN garap tugas atau PR di rumah itu. Lah iki macane apa? Aku masuk nganggo translator kan repot ya. Itu. Saya pengen marah tapi belum ada waktunya, terus tak kasih ke sini. Oh gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sampai jam 1 kan, Bu Dina ya? Nah, mumpung masih ada 1/4 jam nih. Ya Allah. Menyenangkan. Yang cewek yuk, satu karya dari cewek deh. Ada nggak yang mau? Ya Allah, menyenangkan ya. Berarti dibully. Trauma. Cap cip cup kembang kuncup. Sek. Mau ke ono absen yang di absen aku presensi. Tak tunjuk aja deh. Presensi. Ndak harus yang ndak harus set. Nah. Nur Izi Maulaya, ada nggak? Mana orangnya? Orang mau? Oh, sini. Dibaca.
Oh, belum bikin. Oh, nggak apa-apa, Yes. Nggak apa-apa. Oke. Wafda Dini Aziza Azifah. Nah. Kena loh ya. Ayo siap diketawain. Ayo siap diketawain. Oh, ini aman. Anggo HP yo. Diketik Mas. Ini judulnya perawatan jalan di persawahan terus dilakukan. Woi. Desa Danasari terus melakukan perawatan jalan di kawasan persawahan guna menjaga kelancaran akses transportasi warga. Jalan tersebut menjadi jalur penting bagi masyarakat sekitar, terutama bagi warga yang tinggal di dalamnya dan membutuhkan akses keluar masuk yang lebih mudah. Perawatan jalan ini mulai dilakukan sejak awal tahun 2023, sekitar bulan Februari. Jalan tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar yang setiap hari melintas untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, bersekolah, dan keperluan lainnya. Keberadaan jalan di area persawahan dinilai sangat membantu mobilitas warga yang sebelumnya mengalami kesulitan akses transportasi. Selain sebagai jalan penghubung permukiman, jalan ini juga dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Kondisi penerangan pada malam hari dinilai cukup aman sehingga memberikan rasa nyaman bagi pengguna jalan. Keamanan tersebut tidak lepas dari peran serta warga yang ikut menjaga fasilitas umum di lingkungan mereka. Perawatan ini dilakukan melalui kegiatan gotong royong warga seperti membersihkan jalan dan memotong rumput liar di sekitar area jalan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap bulan agar rumput tidak menjalar ke tengah jalan dan mengganggu pengguna. Dengan adanya perawatan yang berkelanjutan, diharapkan kondisi jalan di persawahan Desa Danasari tetap terjaga dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Upaya ini menjadi wujud kepedulian bersama dalam menjaga fasilitas umum demi kepentingan masyarakat luas. Oke, udah itu. Terus beritanya apa? Gak ada wawancara ya? Belum? Udah. Sebenarnya berita ini menarik ya. Ini berita loh, berita yang positif. Apa coba? Fokusnya bukan di perawatan jalan harusnya. Topiknya adalah gotong royong. Semangat gotong royong warga yang masih terjaga. Keren. Itu bisa jadi berita. Di tengah-tengah arus deras informasi yang begini, terus kemudian masyarakat yang individual, bla 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 bla. Ternyata di desa mana? Danasari. Di desa Danasari, semangat gotong royong masyarakat masih terjaga. Yang di kampus sebelah itu kan Aman. ada isu yang nggak mau diajak gotong royong itu kan. Itu. Jadi apa ya istilahnya? Kita bisa membandingkan dengan fakta di luar dengan fakta di dalam. Nah, kalau masyarakat di daerah lain atau misalkan fakta-fakta lain yang diberitakan itu kita bisa jadi pembandingnya. Nah, banyak informasi mengenai semangat gotong royong masyarakat yang mulai luntur. Tapi di desa Danasari hal itu tidak terjadi. Titik. Masyarakat masih menjaga semangat gotong royong, terutama dalam menjaga atau merawat fasilitas umum seperti jalan, selokan, ataupun fasilitas-fasilitas umum lainnya. Masyarakat setiap gitu kan, biasanya kan terjadwal ya, setiap Kamis atau setiap Minggu masyarakat berbondong-bondong akan turun ke jalan membabat rumputan atau apalah itu aktivitas. Nah, itu bisa. Jadi fokusnya di aktivitas masyarakat itu. Bagus tuh. Jadi bukan di perawatan jalannya. Kalau perawatan jalannya gotong royongnya saya kira itu yang harus diungkap. Oke, itu ya. Thank you, keren. Artinya teman-teman sudah sangat
sebenarnya teman-teman sudah sangat pandai menulis. Problemnya mungkin, nah ini dia hal yang paling harus Anda jadi pegangan adalah oke, kita bisa menggunakan ChatGPT apapun itu untuk menulis, dan sekarang kita memang sedang diarahkan ke sana ya, menggunakan AI. Tapi apapun kecanggihan dari mesin, dia adalah alat bantu, bukan yang seharusnya, jadi bukan yang akhirnya menuntun kita untuk selalu menggunakan dia. Enggak, justru kitalah yang harus memegang kuasa atas alat-alat tersebut, memegang kuasa atas teknologi, bukan kita yang terbalik yang dikuasai oleh teknologi. Maka percaya dulu pada kemampuan diri, mantapkan bahwa Anda jauh lebih, teknologi yang ada di dalam diri Anda itu jauh lebih hebat ya, karena tubuh manusia ini teknologi loh. Tubuh manusia ini teknologi. Robot itu kan hanya meniru. Gerak-gerak robot, apapun itu hanya tiruan. Nah, tubuh kita adalah wujud teknologi yang paling canggih. Sepanjang di dalam tubuh kita itu ada banyak sistem yang bekerja, yang kalau itu tidak dimanfaatkan secara optimal, maka itu akan sangat disayangkan, dan bisa jadi kita, kalau dalam bahasa agama, kita akan menjadi manusia yang kufur nikmat. Nah, salah satu bentuk kufur nikmat adalah tidak mendayagunakan apa-apa yang ada di dalam tubuh kita, apa-apa yang dititipkan Tuhan sebagai anugerah, termasuk pikiran dan kemampuan kita, segala sesuatunya secara optimal. Nah, makanya pesan saya kepada teman-teman selama masih kuliah, manfaatkan semaksimal mungkin, berdayakan diri Anda, jangan pernah percaya pada kemampuan alat, karena alat itu pasti akan terbatas dan pasti ada salahnya. Sama dengan manusia, sekalipun ada salahnya jauh lebih baik, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, gitu ya. Kalau kita terlalu percaya pada alat dan kita salah menggunakannya, itu bisa membunuh. Nah, tapi manusia punya hati yang saya kira juga punya pertimbangan untuk melakukan banyak hal. Saya kira itu sudah kurang 5 menit, pas banget. Thank you. Tugas dikumpulkan di link drive nanti ya. Nanti saya akan periksa satu persatu, saya akan kasih masukan, catatan-catatan karya-karya teman-teman. Jangan lupa untuk menyertakan bukti rekaman wawancaranya ya, di link drive-nya sekalian. Itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Dina. Terima kasih atas kesempatan dan pertemuan yang luar biasa ini. 3 kali kita ketemu, saya sangat terkesan dengan teman-teman. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Iya. Ini punya siapa? Baik teman-teman semuanya, ini untuk kuliah ketiga ya, yang sesi terakhir untuk kuliah praktisi dengan Pak Dikbud. Nanti mohon tugasnya yang sudah selesai ataupun yang sedang dalam proses segera diselesaikan. Nanti masukkan ke link drive, link yang baru saja ya. Yang kemarin untuk pengumpulan tugas yang sebelumnya sudah ada. Nanti dibikin folder yang baru, tugas kuliah praktisi judulnya. Gitu. Nanti buat file name-nya untuk memudahkan nanti Pak Ribut bantu baca. Teman-teman bisa urutkan dengan memberikan nomor urut presensi atau nama, ya, nama, kemudian tugasnya apa ini namanya? Tugas kuliah praktisi, nama, tugas kuliah praktisi 2025. Nah, jadi nanti biar urutannya lebih mudah ketika dibaca. Itu ya, nama underscore tugas kuliah praktisi underscore 2025. Nanti untuk penamaan file, jadi nanti filenya biar tidak semuanya tugas jurnalistik semuanya gitu. Bukan
bukanya karena bentuknya file drive, nanti biar harus dibaca, dijadikan sebagai tugas kuliah. Gitu ya. Untuk depan itu monggo diinformasikan nanti UASnya mulai tanggal 19 insya Allah. Mantap, 19. Masih ada cukup waktu ya teman-teman. Jadi monggo segera selesaikan tugas-tugas yang ada. Nanti kumpulkan yang sudah selesai, segerakan yang masih dalam proses, dan upayakan yang belum sama sekali ya. Baik, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, nanti bisa liburan, jalan-jalan kemana untuk refreshing. Tapi tetap harus berpikir bahwa masih punya target untuk menyelesaikan semester ini. Terima kasih semuanya, sekali lagi aplaus untuk Pak Ribut dan Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, oke. Ya apa kayak bunyi kayak ini video, tak videoin.